Pernah nggak sih kalemu ditanya, jadi sebenarnya kamu tuh percaya apa? Dan mendadak bingung gitu mau mulai jelasin dari mana. Nah hari ini kita bakal bongkar sebuah peta yang emang dirancang buat jawab pertanyaan itu. Pengakuan iman kerasulan baru. Kita akan lihat ini bukan sebagai daftar aturan yang kaku, tapi lebih sebagai sebuah kerangka berpikir yang logis yang ngebentuk sebuah keyakinan. Nah ini dia nih pertanyaan besarnya. Ini bukan sekedar basa-basi loh, tapi pertanyaan yang benar-benar ngegali inti dari identitas kita. Dan jujur aja, ngejawabnya dengan jelas dan ringkas di tempat itu bisa jadi tantangan. Disinilah fungsi sebuah pengakuan iman jadi penting banget. Jadi, apa sih sebenarnya pengakuan iman atau creed itu? Gini deh, anggap aja ini kayak rangkuman eksekutif dari sebuah keyakinan. Isinya itu intisari dari ajaran-ajaran paling fundamental yang disepakati bareng. Intinya ini adalah jawaban yang udah dirumusin buat pertanyaan besar tadi, biar semua orang di dalam satu komunitas tuh ya paham hal yang sama. Untuk pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke satu jawaban spesifik yang sangat terstruktur, yaitu yang ditawarkan oleh pengakuan iman kerasulan baru. Yuk, kita lihat gimana dokumen ini ngasih kejelasan, langkah demi langkah. Jantung dari pengakuan iman ini ada di dalam 10 pasal. Angka 10 ini bukan sekadar angka loh, tapi ini adalah 10 pilar utama yang nopang seluruh bangunan keyakinan mereka. Setiap pasal punya perannya sendiri-sendiri, dan kita akan bedah semuanya. 10 pasal? Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi tenang, biar gampang, kita bisa kelompokin jadi 5 tema utama. Persis seperti yang kelihatan di sini. Ini bakal jadi peta jalan kita. Kita mulai dari Tuhan, lalu ke struktur gereja, ritual-ritual kuncinya, harapan soal masa depan, dan diakhiri dengan peran kita di tengah masyarakat. Dengan pengelompokan ini, jadi jauh lebih gampang dicernakan. Oke, siap? Kita mulai perjalanan kita membedah peta iman ini, pasal demi pasal, dimulai dari fondasi yang paling dasar. Pasal pertama. Ini adalah titik nol, fondasi dari segalanya. Kepercayaan kepada satu Tuhan yang didefinisikan dalam 3 peran kunci. Sebagai Bapa, sebagai Yang Maha Kuasa, dan sebagai Sang Arsitek Agung yang menciptakan alam semesta. Semua keyakinan yang lain nantinya akan dibangun di atas fondasi tunggal ini. Nah, yang luar biasa dari pasal kedua ini adalah betapa padatnya isinya. Coba deh, dalam satu tarikan napas, kita diajak ngikutin seluruh narasi inti kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, penderitaan dan kematiannya, kebangkitannya yang mengubah segalanya, sampai kenaikannya ke sorga. Ini benar-benar detak jantung dari iman Kristen, yang dirangkum dengan begitu kuat dan efisien. Dan untuk melengkapi gambaran Tritunggal, pasal ketiga melegaskan kepercayaan kepada Roh Kudus. Jadi, 3 pasal pertama ini tuh bekerja sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bareng-bareng ngebentuk dasar teologis yang kokoh buat seluruh pengakuan iman ini. Baik, setelah fondasi tentang Tuhan udah kokoh, pengakuan iman ini geser nih fokusnya. Sekarang kita akan lihat gimana keyakinan itu nyambung ke struktur, ke otoritas, dan cara kerja gereja di dunia. Pasal keempat ini penting banget, karena ngebahas soal siapa yang megang kendali. Keyakinannya jelas, Yesus sendiri yang memerintah gerejanya. Tapi gimana caranya dari sorga? Nah, jawabannya melalui para rasul yang Dia utus. Ini membangun sebuah garis wewenang yang jelas antara kepemimpinan ilahi dan kepemimpinan di bumi. Dan pasal kelima ini adalah kelanjutan logisnya. Kalau para rasul adalah perpanjangan tangan Yesus, terus gimana dengan para pemimpin dan pelayan jemaat layannya? Pasal ini ngejawabnya. Mereka menerima otoritas mereka melalui penahbisan dari para rasul. Jadi, ini menciptakan sebuah alur wewenang yang bisa dilacak dan konsisten. Dari struktur organisasi, kita pindah ke praktek dan pengharapan. Inilah bagian di mana iman itu nggak lagi cuma jadi konsep di kepala, tapi jadi sebuah tindakan yang dialami dan tujuan yang dinantikan. 3 pasal berikutnya, yaitu yang ke-6, ke-7, dan ke-8, dirangkum dengan rapi di tabel ini. Ada 3 sakramen utama, baptisan kudus sebagai gerbang awal, perjamuan kudus yang dilembagakan langsung oleh Yesus, dan yang sangat spesifik, kemeteraian kudus, yaitu penerimaan karunia Roh Kudus yang dilakukan melalui seorang rasul. Nah, lihat kan? Ini nyambung langsung ke gagasan tentang otoritas rasul di pasal 4 dan 5 tadi. Semuanya terhubung. Setelah ngebahas masa lalu dan masa kini, pasal ke-9 ini ngajak kita melihat jauh ke depan. Ini adalah pasal pengharapan soal tujuan akhirnya.
keyakinan bahwa cerita ini belum selesai dan ada janji akan kedatangan kembali Yesus Kristus. Pasal inilah yang ngasih tujuan dan makna pada semua pasal sebelumnya. Dan akhirnya, pasal ke-10. Pasal ini membawa kita kembali ke dunia nyata, ke kehidupan sehari-hari. Gimana seorang beriman hidup di tengah masyarakat? Pasal ini ngasih panduan yang praktis banget. Taati pemerintah dan hukum negara, tapi ada satu batasan yang nggak bisa ditawar. Selama itu nggak melanggar hukum Tuhan. Ini tentang jadi warga negara yang baik, sekaligus jadi umat yang setia. Oke, kita udah menjelajahi ke-10 pasal. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, buat apa sih semua ini? Apa gunanya punya dokumen yang serinci ini? Pada intinya, sebuah pengakuan iman itu fungsinya kayak GPS spiritual. Ia merangkum ajaran yang kompleks jadi titik-titik yang jelas dan gampang diingat. Ia ngasih alat yang kuat buat umatnya untuk ngejelasin apa yang mereka percayai ke orang lain. Dan yang gak kalah penting, ia membentuk sebuah identitas dan sikap bersama. Kutipan dari sumber kita ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan sekadar kumpulan saran ya, melainkan sebuah ekspresi yang mengikat. Kata mengikat di sini tuh kuat banget artinya. Ini nunjukin bahwa pengakuan iman ini adalah pernyataan definitif yang nyatuin seluruh gereja dalam satu pemahaman inti. Dan dengan ini, lingkaran kita jadi utuh. Kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Ketika seseorang bertanya, apa yang kamu percayai? Seorang Kristen kerasulan baru nggak perlu lagi meraba-raba. Mereka punya peta ini, 10 pasal yang jelas, yang menyediakan sebuah jawaban yang terstruktur, komprehensif, dan penuh makna. Sebagai penutup, yuk kita renungin ini lebih luas lagi. Lepas dari konteks agama, gimana sebuah kerangka keyakinan yang jelas? Entah itu dalam filsafat, politik, atau bahkan dalam sebuah tim olahraga, ngebentuk bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi juga siapa diri kita. Gimana sebuah peta keyakinan ngasih kita arah dan identitas? Nah, itu sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.